hasil dari cek bisa bisa jadi kami dan keluar sudah yang dirujukan ke rumah yang memadai itu alatnya Bapak selaku orang tua depannya tidak ada yang terlalu berbahaya untuk apa yang terjadi pada diri anak saya ya. Jadi ya itu saya cuma itu secepatnya bisa dialihkan ke rumah yang lebih besar dengan tenaga medis dan fasilitas yang memadai sehingga anak saya bisa jalani perawatan dengan baik. Ya. Mungkin kepada korban mungkin. Berdasarkan laporan, jadi aksi penyiraman air keras ini kurang lebih terjadi sekitar pukul 6.30 pagi hari. Nah, kurang lebih sekitar pukul 7 begitu menerima laporan, anggota langsung melakukan penyisiran dan pengecekan di TKP. Kemudian melakukan pengecekan juga di rumah sakit tempat korban, langsung dilakukan penanganan. Jadi pada saat kita juga hadir di rumah sakit, memang saat itu kondisi korban belum pulih, hanya didampingi oleh kakaknya. Kemudian kita sudah mengambil beberapa keterangan. Dan kami bersama dengan anggota setelah dari rumah sakit juga membentuk tim untuk melakukan penyisiran di TKP, di sekitar TKP, kemudian mengumpulkan bahan informasi dan keterangan yang terkait baik dari sekolah, pihak sekolah maupun dari keluarga korban dan kerabat korban. Nah, berdasarkan keterangan yang ada di TKP, memang betul kejadian tersebut terjadi saat korban akan berangkat menuju ke sekolah dari rumahnya dengan berjalan kaki, tiba-tiba disiram dengan air keras oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian langsung melarikan diri. Nah, mendasari dengan beberapa keterangan yang ada, sehingga pada pukul 19.00 WITA kita mengkonsolidasikan beberapa pengumpulan bahan keterangan dan analisa terhadap beberapa saksi-saksi yang sudah diperiksa terkait dengan dugaan dan motif yang dilakukan oleh pelaku. Kita juga dikuatkan dari informasi Bapak Kajari yang pada saat sore hari membesuk korban dan mendapatkan informasi ciri-ciri juga tentang pelaku. Nah, berdasarkan analisa terhadap bahan keterangan dan informasi serta kesesuaian dari petunjuk yang ada, akhirnya mengerucutlah terhadap satu orang sebagai terduga dari pelaku penyiraman air keras. Kemudian dengan cepat kita mencoba menghubungi yang bersangkutan dan segera kita amankan di Rumah Sakit Umum Lewo-Lembah. Jadi pada saat itu pelaku ternyata akan membesuk korban. Nah, setelah kita amankan, kita lakukan interogasi, kita juga lakukan pengecekan di rumah korban. Ternyata betul, berdasarkan keterangan dari saksi yang ada, di rumah korban ada sepeda motor yang sangat bersesuaian dan identik dengan keterangan para saksi. Dengan kita sandingkan dari petunjuk yang ada, akhirnya si pelaku ini mengakui bahwa yang bersangkutan merupakan pelaku penyiraman air keras. Sehingga setelah saat itu akhirnya kita dalami bersama dengan para penyidik untuk mengambil bukti-bukti yang lain seperti pakaian yang digunakan oleh pelaku yang ternyata telah dikubur untuk menghilangkan jejak sudah berhasil kita amankan, termasuk juga sisa soda api yang dibuang oleh pelaku di kali kering jembatan Lamahera sudah kita amankan juga. Jadi si pelaku ini juga berusaha menghilangkan jejak dengan membuang barang bukti yang ada padanya dan mengubur. Tapi sudah berhasil diamankan oleh penyidik termasuk sepeda motor, dan saat ini pelaku sudah ditangani proses penyidikan oleh pihak
Satreskrim Polres Lembata. Peningkatan kasusnya Pak. Kasus sudah ditingkatkan dari lidik menuju sidik. Pada pagi hari karena sudah terang pelaku dan barang bukti yang ada. Kebetulan juga kemarin kita langsung koordinasi lisan oleh Kakak Jari dan jajaran untuk melengkapi petunjuk-petunjuk dan bukti yang ada sehingga kita sudah naikkan ke proses penyidikan pada hari ini dan selanjutnya proses berjalan kita tangani sesuai dengan ketentuan. Motifnya Pak? Motifnya pelaku setelah kita dalami menyampaikan dengan kalimat biar sudah sama-sama rusak dan yang bersangkutan bermaksud ingin membuat cacat korban. Setelah kita dalami ternyata pelaku ada menyimpan rasa suka dan sayang pada korban tapi tidak mendapatkan respon oleh korban, di mana ternyata korban dan pelaku ini masih ada hubungan kerabat sepupu walaupun umurnya terpaut jauh. Si korban 13 tahun dan pelaku berumur berdasarkan KTP 49 tahun. Pasal yang disangkakan? Pasal yang dikenakan pada pelaku kita gunakan pasal 355 ayat 1 KUHP dengan ketentuan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, di mana sanksi ancaman maksimal 12 tahun penjara. Pesan singkat Pak Kapolres kepada masyarakat Lembata yang satu hari sudah resah dengan pelaku belum ditangkap. Kami memberikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Lembata bahwa kami dari Polres Lembata dan jajaran sudah berupaya dengan maksimal dan optimal sehingga pelaku sudah tertangkap. Kami harapkan masyarakat sudah bisa tenang karena pelaku sudah kita amankan dan kita proses di Polres Lembata. Ibu ojek kok kan ibu karena om pakai ibu waktu jadi kira ibu Gimana tadi tawarannya gimana Bang Ojek? sebelum lari Sebelum siram ada tukang ojek samperin